Shalom, saudara-saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan. Topik minggu kita pada hari ini ialah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bangkit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Jadi
kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu dimulai dari hukum kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Mari kita mendengarkannya. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita di minggu ini tertulis dalam Matius 4 dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayatnya 25. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, horas madi hama mangdut tamunenang song ninang napasulung. Taparoha hamazo lembaran tikting na adong di julut tabi. Tikting na meragam na perjulu warna minggu sadarion ima minggu Septuagesima 70 hari adorang sohaheheon. Topik di minggu tasadiron ima
tarpasu-pasu doaka namar haposan tu debata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Napa duahon torot ni per minggu nasal puboy ma dibereng di Lembara Tikting. Napa tuluhon pertanyaan hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 pukul 10 siang manang pukul 7 botare berengin di patu pahuriat tero pertanyaan alani asaro mahita tu persaurani napa paton permingguan huria hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 di patu pahuriat tero permingguan na perjulo pukul 8.30 satu pukul sia 30 nama dohoti permingguan ima sian wik maranata dohot wik estomihi jala acara desi Marbahasa Indonesia jala live streaming napa duahon pukul 10.30 satu pukul 10 sada 30 perminggu desi ima sian wik Bethesda dan dohot wik exo di Marbahasa Batak napa limahon tabomma rasni pungwata di bagasat tanyakta asa homatop nasida di bagasan hahisaron ni pamatang na ima luki lubat tobing natong do penuang dirawat di ACCU Rumah Sakit Antonius napanopon kunjungan para hari Kamis hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 sadarion borat do ina para hari Kamis kunjungan tu gereja di HKBP Sikem Sungai Ambawang bagaran ni huriatta na papituhon sermon resort hari Senin tanggal 14 Februari 2022 pukul 10 manang pukul 1 botare maringanan di HKBP Jeruju patu panihuriatta triket resort do sermon resort jala patu pahon program Hobartu Rapak Resort napa waluhon hari ulang tahun Majelis do Ruas Nihuria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu Ruas Nihuriatta na berulang tahun di mingguon Ima mulai tanggal 10 tulu, satu tanggal 10 sia Februari 2022. Nats bimbing Ima Filipi biduopat ayat opat di Zahma di bagas nabi. Tikting namang ihut Ima masalah keuangan, boy ma di parrohahod di lebarat tikting nadong dihita. Songon ima tiktik pakobasion, perhepengon ni huriat tadi saminggon, dos akan naik siobo 1 minggu naron. Mau lihatnya di akka tangiang partisipasi dukungan di sude program kuliah. Sadi du pahituhani ma nasa pikiran gogo doh pabahenan natu huriana. Ganuk mahita manang yakon nasa pakkubasion ni huriata tuminggon asa ture mardalan bayan sangap di guarni tuhata. Mau lihatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan kita di minggu hari ini, yaitu Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan. Tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga ayat 10. Kita akan membaca firman Tuhan. Beginilah firman-Nya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudari remaja Naposo Bulung yang ada di persekutuan di pagi hari ini. Tentu dari firman Tuhan kita akan melihat di sana bagaimana seseorang hidup haruslah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ada orang yang membuat tulisan, janganlah bersandar kepada manusia, karena ia akan bergeser, maka kamu akan jatuh. Bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bergeser. Itulah yang dituliskan orang di dalam tulisannya. Tentu tulisan itu dan firman Tuhan hari ini bukanlah hanya tulisan saja, tetapi itulah kebenaran yang dialami manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Barang siapa yang bersandar kepada manusia dan sejenisnya, yaitu harta, kekuatan, dan yang lain-lainnya, akan terkutuk. Tapi melalui firman Tuhan diingatkan di sini, dia bersandar kepada segalanya itu dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Daripada Tuhan. Bukan berarti harta dan kekuatan kita itu adalah sia-sia. Itu adalah berkat Tuhan juga. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya saat ini, kekuatan, kesehatan, atau harta, atau yang lainnya, kepintaran,
itu adalah dari Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan supaya kita tidak bersandar kepadanya, karena itu bersumber dari Tuhan. Janganlah membuat semuanya itu lebih besar daripada Tuhan, lebih penting daripada Tuhan. Tapi yang terpenting adalah Tuhan itu sendiri, maka semuanya itu akan juga aman tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah berkat ketika kita mendekat, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka segalanya yang ada saat ini akan tetap bertahan. Dan segala yang belum ada juga mungkin akan Tuhan berikan dengan cara pelan-pelan, bukan langsung semuanya tercapai. Tapi Tuhan memberikan semuanya itu dengan caranya sendiri, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia tidak langsung kuat, dia tidak langsung berbuah, dia tidak langsung berhasil, tetapi mempunyai proses. Akarnya dulu merambat dalam-dalam dan kuat dan kokoh, sehingga dia dapat mempunyai makanan yang banyak, firman Tuhan bagi kita orang Kristen, yaitu itulah yang menjadi bahannya atau miliknya untuk menjalani hidup, maka dia akan berbuah. Begitulah hidup manusia disamakan dengan seperti pohon yang tumbuh di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Karena apa? Karena terus daunnya berganti dan berganti. Rata minna halak batak, selalu hijau, yaitu daunnya tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi firman Tuhan ini yang diberitakan kepada bangsa Israel pada saat itu dan menjadi pelajaran bagi kita saat ini, bahwa apa yang kita miliki, bahwa apa yang kita punya itu daripada Tuhan. Jangan bersandar kepadanya, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan. Kita memiliki harta, kita pakai dengan mengandalkan Tuhan. Kita memiliki segalanya, kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk menginjak orang lain, bukan melakukan ketidakadilan, tetapi semuanya yang kita miliki saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bisa kita pelajari dari seorang raja yang pada saat itu memberitakan atau memerintah di bangsa Israel, yaitu Raja Asa. Raja Asa ini pada awalnya di saat-saat kerajaan itu masih mengalami keterpurukan, dia sangat setia kepada Tuhan. Dia sangat setia kepada Tuhan, dan semua bangsa Israel pada saat itu harus membuang yang namanya pujian atau yang namanya berhala dari rumah mereka masing-masing. Dibuang semuanya. Dibersihkan bait suci, tidak ada lagi di sana penyembahan-penyembahan berhala yang dulunya raja sebelumnya mempunyai itu. Tapi dia membersihkan semuanya. Saat-saat dia melihat hidupnya hidup di dalam penderitaan. Tetapi melalui firman Tuhan juga dituliskan dalam Alkitab, saat setelah dia mengalami kemenangan, keberhasilan, dia kaya, kerajaannya sukses, raja-raja yang lainnya memberikan upeti kepada dia karena dia mampu mengalahkan mereka. Karena begitu sejarah, ketika kerajaan satu mengalahkan kerajaan satu lagi,
maka yang kalah itu akan memberikan upeti. Begitu banyak upeti, begitu banyak apa yang mereka miliki bangsa Israel ketika mereka berhasil mengandalkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Tapi itu tidak lama. Dia hanyut dengan kekayaan itu, hanyut dengan kesenangan itu. Dia menjadi mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan hartanya, dia mengandalkan kerajaannya, dan meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang paling bahaya. Dia mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya dan dia meninggalkan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Maka dia tidak lagi datang kepada Tuhan ketika dia mau menghadapi musuh-musuh, tetapi dia datang kepada Raja Aram pada saat itu, karena dia melihat Raja Aram lah yang paling kuat pada saat itu. Dia berkoalisi dengan raja atau kerajaan Aram, tetapi berikutnya Allah Tuhan kita itu marah dan merampas semuanya apa yang mereka miliki. Semuanya yang ada pada mereka itu diambil oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kerajaan yang lain mengalahkan keduanya. Kerajaan yang lain mengalahkan keduanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Kemudian ada lagi raja berikutnya, begitu kisahnya. Ada raja berikutnya, begitu kisahnya. Lalu Tuhan marah, bangsa itu dibuang dan dijajah oleh bangsa Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah bahayanya kalau seseorang yang sudah diberkati Tuhan lalu dia berpaling, mengandalkan berkat itu, ditinggalkan Tuhannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun hal saat ini yang kita miliki, air mata yang menetes, air mata yang tidak habis-habisnya, tiap hari menangis, andalkanlah Tuhan. Tuhan akan memberkati. Kita mengalami keterpurukan kesehatan saat ini, andalkan Tuhan. Perjuangkan hidup dengan cara apa? Dengan cara hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Saat ini kita mengalami keterpurukan ekonomi, jangan malah pergi ke dukun, jangan malah pergi meninggalkan Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang terjadi pada saat ini itu hanya pemulihan kita ke masa yang lebih indah. Apapun yang terjadi saat ini itu hanya pemulihan hidup kita ke masa yang lebih indah lagi. Karena kita mempunyai harapan, Tuhan itu tidak tutup mata kepada orang-orang yang datang kepada. Tuhan itu terbuka tangannya kepada orang-orang yang mau mengakui kesalahannya. Tuhan mau setiap orang melakukan aktivitasnya, melakukan kegiatannya, melakukan pekerjaannya dengan cara mengandalkan nama Tuhan. Karena ketika tidak demikian, maka kita yang mendapat ayat yang kelima itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dibalas dengan ayat yang ketujuh, dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin berkali-kali saya sampaikan ini, jangan pernah kita itu margi jangni roha
alani akan adong dihita. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah, meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan setelah mempunyai segalanya. Firman Tuhan ini hendaklah kita hidupi, bahwa apa yang kita alami saat ini, yaitu kebahagiaan sekalipun, kita harus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Keterpurukan sekalipun, kita harus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Maka berkat yang sudah ada akan senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita ketika kita mengandalkan nama Tuhan. Dan ketika kita mengalami keterpurukan saat ini, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi, Tuhan akan menyembuhkan kita semuanya dari keterpurukan itu. Ketika kita datang berdoa, bermohon, dan mengucap syukur kepadanya, menghadap kepada Tuhan. Jauh-jauhlah roh-roh yang menjauhkan kita dari mengandalkan Tuhan, tetapi hiduplah di dalam roh Allah, yaitu Roh Kudus, untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kekeringan, kepahitan, panas terik itu akan jauh daripada hidup kita. Yang ada adalah menghasilkan daun yang hijau, semangat hidup, menghasilkan buah setiap hari. Jadi apa yang kita miliki saat ini, semuanya itu harus berbuah. Itu yang diinginkan Tuhan. Apa yang sudah diberkatkan, dipercayakan Tuhan kepada kita, itu harus kita buat berbuah, berbuah dan berbuah. Jadi ada saya mempunyai kekayaan, ini harus jadi berkat kepada orang lain. Saya mempunyai kepintaran, kepintaran saya harus menjadi kepintaran bagi orang lain. Dengan cara apa? Membimbing dan mengajarnya. Berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Semuanya itu kita harus bertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya berbuah. Jangan lakukan yang tidak baik, hati yang licik, karena Tuhan mengetahuinya, dan Tuhan akan menghadapkannya kepada pembalasan-pembalasan yang setimpal dengan langkah-langkahnya dan yang setimpal dengan perbuatannya. Jangan sekali-sekali kita membuat apa yang kita punya menjadi kutukan bagi orang lain, menjadi kesesatan bagi orang lain, menjadi ketidakbahagiaan bagi orang lain. Karena Tuhan mempunyai hukum, yaitu kita akan menerima yang setimpal dengan apa yang kita langkahkan, kita lakukan, dan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi tuntunan firman Tuhan ini, apapun yang ada saat ini, situasi kita harus diandalkan dengan Tuhan, berbuah dan berbuah. Jangan hidup di dalam kegelapan atau keterkutukan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Taruhlah harapanmu di dalam Tuhan, kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan. Engkau membimbing kami Tuhan untuk semakin maju di dalam iman, di mana kami tidak tinggal di dunia ini, di mana kami tidak beriman karena dunia ini, tapi kami beriman karena anugerah Tuhan yang kami terima. Jadi sehingga apapun yang kami hadapi saat ini, kesuksesan atau tidak sukses, kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau tebus, kami akan setia mengandalkan Engkau.
karena firman Tuhan saat ini mengobati hati dan pikiran kami, bahwa setiap orang yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini, yang menaruh harapannya kepadamu, akan diberkati. Berkat surgawi dan berkat-berkat yang akan mengalir untuk kehidupan kami di dunia ini, itu pasti di dalam tangan Tuhan. Jangan Tuhan kami mengandalkan kuasa pikiran kami, kekuatan hati dan tubuh kami, tetapi kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, pakailah kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk menjadi orang-orang yang memberkati, orang-orang yang berdoa kepadamu, orang-orang yang berdoa syafaat untuk orang lain yang ada di sekitar kami, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Bapa di surga, hanya Roh-Mu yang mampu menuntun kami untuk menghidupinya. Karena itu Tuhan, ajar dan berikan kami kebijaksanaan di dalam Roh-Mu yang kudus itu, supaya kami menjadi orang yang bijaksana menjalani hidup kami, bijaksana di hadapan Tuhan. Bapa di surga, apapun yang kami miliki saat ini, talenta yang Engkau berikan, talenta 1, 2 atau banyak pun, Tuhan Allah di surga, ajar kami, tuntun kami untuk membuahkan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kami, ketika kami pakai itu untuk kepuasan diri kami, hawa nafsu kami, itu adalah kesia-siaan. Itu akan mendatangkan balasan atau hukuman kepada kami, di mana orang yang berbuat curang, orang yang berbuat licik, orang yang berbuat keberdosaan akan dihukum sesuai dengan tingkat langkah mereka, akan dihukum sesuai dengan setimpal dengan perbuatannya. Bapa di surga, kami tidak mau jatuh ke dalamnya. Karena itu Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menuntun kami untuk senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, untuk senantiasa menjadi saluran Injil untuk orang-orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami ke depannya, di mana kami membutuhkan kebutuhan tubuh kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami di setiap pekerjaan orang tua yang ada di persekutuan ini. Kau akan memampukan bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Kau juga akan memberkati setiap anak-anak kami yang ada di dalam studi mereka, dari TK, SD, SMP, SMA sampai tingkat kuliah. Kau Bapa yang memberkati mereka, berikan kebijaksanaan supaya mereka menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mempunyai iman kepadamu, sehingga mereka menjadi kebahagiaan di tengah-tengah kerajaan Tuhan dan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati setiap keluarga kami yang ada jauh tinggal di tempat-tempat yang lain. Terlebih Tuhan, anak-anak yang merantau, Kau berkati mereka untuk tidak lupa mengucap syukur, berdoa kepadamu. Sadarkan mereka Tuhan ketika mereka menghadapi penderitaan atau kebimbangan di dalam, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menuntun mereka ke jalan terang Tuhan, supaya mereka tidak hilang dari kerajaan Tuhan, tapi berjalan di jalan terang Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa khususnya anak kami, jemaat Tuhan, yaitu Lucky Fernando, Lumban Tobing, yang sudah hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit. Bapa di surga, kami sudah
berkali-kali melipat tangan, berdoa dan bersujud ke hadapan-Mu. Tuhanlah yang mendengarkan semua doa kami. Sembuhkanlah anak Tuhan dan dapat dia melakukan aktivitasnya berikutnya bersama-sama keluarga dan gereja-Mu. Hanya kepadamu kami berharap seperti firman Tuhan hari ini, dan Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan bermohon. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.